Tuhan, kami datang ke tempat ini dengan segala kondisi kehidupan kami ya Tuhan. Tapi kami hari ini merindukan satu kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajarkan setiap kami bukan mendengarkan khotbah yang menurut kami baik, yang menurut kami enak untuk didengar, tapi ajarkan kami untuk mencari firman Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan keberdosaan ini, agar Tuhan pimpinan pakai sebagai alat untuk memberitakan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Mungkin bagi Bapak Ibu yang saya mungkin baru pertama kali bertemu, perkenalkan, nama saya Randi. Saya pelayanan di GKY Alam Sutra yang merupakan pos dari GKY BSD. Nah, Bapak Ibu, ada satu istilah medis yang disebutkan sebagai parestesia. Ya, oke, mungkin parestesia. Parestesia ini adalah salah satu kondisi medis di mana seseorang di dalam kulitnya ini dia tidak bisa merasakan apa-apa lagi, atau bisa dikatakan sebagai mati rasa. Mau dicubit, mau dipukul, atau bahkan mau dipakai alat-alat yang keras, yang benar-benar tumpul ataupun tajam sekalipun, orang ini nggak akan bisa merasakan apapun. Coba Bapak Ibu cek suami, istri, anak, atau siapapun yang di sebelah kiri kan Bapak Ibu, kalau dicubit masih berasa nggak ya? Dicoba sekarang aja. Nah, masih berasa nggak? Masih ada rasanya ketika dicubit nggak? Jangan-jangan orang yang di sebelah kiri kanan Anda ternyata juga mengalami parestesia. Benar-benar satu kondisi yang membuat seseorang ini bisa mati rasa, Bapak Ibu. Nah, tetapi mati rasa ini bukan sesuatu yang hebat atau sesuatu yang powerful. No, bukan seperti seseorang yang memiliki kekuatan super sehingga waduh, mau ditebas, mau dipukul, orang ini fine-fine saja. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ternyata ini satu kondisi yang mengerikan, di mana ketika dia terluka, dia akan merasakan dampak dari lukanya itu sendiri, tetapi dia nggak merasakan sakit. Tiba-tiba orang ini pun bisa kolaps atau bahkan bisa mati karena luka yang diderita, meskipun dia tidak merasakan apa-apa. Bapak Ibu, kondisi parestesia ini ternyata bisa kita sebagai orang Kristen alami di dalam worshipnya kita, Bapak Ibu. Saya berikan istilah worship parestesia. Apa ini worship parestesia? Ternyata worship parestesia ini adalah satu kondisi di mana kita memuji Tuhan, tapi ternyata kita mati rasa. Hari ini kita datang ke tempat ini, kita bisa dengan lantang mengeluarkan suara kita. Kita bisa dengan mengekspresikan muka kita, wajah kita, gestur kita. Tapi deep inside your heart, you feel nothing. Kamu tidak merasakan apapun. Menyanyi ya menyanyi, tapi ternyata mati rasa Bapak Ibu. Atau jangan-jangan kondisi worship parestesia ini adalah satu kondisi di mana ya sekedar satu rutinitas saja. Ya, saya orang Kristen, saya harus datang ke gereja setiap minggu. Untuk apa? Untuk beribadah. Tetapi balik sekali lagi, ternyata kita juga tidak merasakan apa-apa Bapak Ibu. Selama ini mungkin yang terjadi adalah hanya kekosongan belaka. Kosong. Kita hadir di sini, tapi hati kita kosong. Kita datang di sini memuji Tuhan, tapi ada yang bisa jawab hari ini kenapa kita datang di sini? Ada yang bisa benar-benar jujur di dalam hati mengaku bahwa Tuhan, saya datang ke tempat ini murni satu alasan saya adalah untuk menyembah Tuhan. Sebuah challenge bagi setiap para pelayan-pelayan gereja juga. Kalau tidak ada kewajiban, kalau tidak ada tuntutan sekalipun, apakah engkau akan tetap datang ke sini untuk memuji Tuhan?
Kalau hari ini tidak ada yang melihat kita, tidak ada tuntutan dari keluarga, kamu orang Kristen, atau dari lingkungan kamu orang Kristen, kok nggak ke gereja? Kalau tidak ada tekanan-tekanan seperti ini, apakah kita akan tetap datang untuk beribadah kepada Tuhan? Worship yang sungguh-sungguh dari lubuk hati kita paling dalam. Saya bisa katakan hari ini saya mau datang karena saya mau cari Tuhan. Saya datang, saya mau meninggikan Tuhan. Seberapa banyak dari kita di tempat ini yang datang benar-benar untuk memuji Tuhan? Atau jangan-jangan Bapak Ibu, worship parestesia ini sedang kita alami saat ini. Kita nggak bisa menjawab, why I come here, why I sing, why I worship, why I pray. Kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Bapak Ibu, keadaan worship parestesia ini mungkin bisa terjadi karena satu, kita nggak ngerti apa itu worship. How you define worship? Selama ini kita terjebak dalam satu definisi sederhana saja tentang apa itu worship. Bagi kita, worship itu cuma apa? Jenis lagu, ya kan? Kita bilang apa? Oh, ada lagu yang praise, yang loncat-loncat, yang tepuk tangan, yang heboh, yang WL atau singersnya bisa kiri, bisa kanan, ya. Tetapi kalau ada lagu-lagu yang lebih slow, lebih syadu, bisa menenangkan hati, kita bisa angkat tangan, kita bilang itu apa? Worship. Definisi kita berhenti sampai di sini. Ternyata kita mendefinisikan worship hanya sebagai satu jenis lagu, dan bahkan itu cuma sebagai nyanyian saja. Ini yang kita mengerti apa itu worship, jenis lagu, dan juga itu adalah satu nyanyian. Nah, ternyata kalau definisi kita hanya berhenti sampai di sini, inilah salah satu penyebabnya mengapa kita bisa parestesia, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu tanpa alasan, tanpa tujuan? Kalau anak-anak zaman now bilang, aduh ini gabut banget ya. Melakukan sesuatu tanpa alasan, tanpa tujuan. Setiap kita pasti ketika melakukan sesuatu, kita ngerti apa yang kita lakukan, dan kita mengerti untuk apa kita melakukan hal itu. Bapak Ibu bekerja untuk apa? Nggak ada alasan? Nggak mungkin. Pasti ada alasannya. Bapak Ibu bekerja bukan hanya ada alasan, tetapi juga ada tujuannya. Jadi segala sesuatu saja yang kita lakukan ada tujuan, ada alasannya. Kenapa worship kita bisa gagal di sini? Kalau kita gagal mendefinisikan worship itu sendiri, kita bisa mengalami yang namanya worship parestesia. Nah, kata worship ini sebenarnya melekat di dalam Alkitab kita sebagai kata penyembahan. Tetapi sebenarnya kata worship ini sendiri, baik di PL maupun PB, ini lebih banyak menunjukkan kepada gesturnya saja. Ya, gestur. Kalau di PL itu ada saha, ya. Bukan bahasa Sunda ya, saha ya, bukan. Ataupun PB ya, proskuneo. Gestur ini yang disebutkan adalah bukan gestur yang seperti kita alami saat ini. Bukanlah gestur yang ketika kita tutup mata kita worship God, ataupun kita mau menyanyi dengan lantang. No. Tetapi gestur ini ditunjukkan dalam PL maupun PB ketika orang-orang atau umat Tuhan ini berhadapan dengan kekudusan Tuhan, atau ketika hadirat Tuhan itu nyata di tengah-tengah umatnya, mereka akan dikatakan proskuneo. Proskuneo itu apa? Sujud, benar-benar sujud, sama seperti orang mau tiarap, benar-benar hampir sama rata dengan tanah, Bapak Ibu. Dan ini yang dikatakan sebagai worship, satu penyembahan. Kenapa? Karena orang-orang yang dalam Alkitab ini mereka tahu siapa mereka. Ketika mereka harus berhadapan face to face dengan Tuhan, atau mereka harus merasakan kehadiran Tuhan di saat itu juga, mereka tahu konsekuensinya apa. Mereka sadar di dalam diri mereka itu hanya orang berdosa. Dan mereka tahu orang berdosa ini ketika bertemu dengan Tuhan akan hancur.
akan binasa. Maka inilah gestur yang mereka lakukan, proskuneo, menyembah sampai hampir sama rata dengan tanah. Bapak Ibu, begitu ketatnya gestur worship ini di dalam Alkitab. Gestur worship ini mungkin kita tidak alami saat ini. Gestur worship ini berbeda dengan kita saat ini. Kita sekarang boro-boro di bawah ya, menyembah Tuhan sampai di bawah. Ketika kita menyanyi, gestur paling andalan kita adalah apa? Ada gestur yang begini, ya. Ada juga yang gesturnya begini, kayak lagi berhadapan dengan siapa? Ya, begini. Speak, oh Lord. Saudara, dari gestur ketahuan hatimu seperti apa. Kalau kita hidup di zaman PL dan PB, Bapak Ibu hidup dengan gestur seperti itu, gak hitungan menit Bapak Ibu, kita akan berhadapan dengan kehancuran. Tetapi ternyata worship bukan hanya berhenti sampai di dalam pembahasan tentang soal gesturnya kita itu seperti apa. Seperti apa yang kita tonjolkan, terlihat. Kita mau sujud, kita mau angkat tangan, ternyata bukan hanya seperti itu tentang worship itu. Tetapi ternyata sebagai satu pertanyaan yang sangat mendasar, siapa yang kita sembah? Siapa yang menjadi tujuan penyembahan kita hari ini? Siapa yang kita sembah hari ini? Bukan hanya soal definisi, bukan soal gestur, tapi pertanyaan utamanya adalah siapa yang kita sembah hari ini? Ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama. Elia melawan nabi-nabi Baal. Ya, Elia versus nabi-nabi Baal. Bapak Ibu tahu kisah ini. Mungkin beberapa dari saudara sudah mendengarkan sekian kalinya di dalam khotbah, dalam cerita-cerita sekolah minggu. Ketika Elia di situ mengatakan, ini ada satu korban. Ayo kita tanding. Allah mana yang lebih berkuasa, yang bisa menunjukkan kuasanya dengan membakar korban tersebut. Bapak Ibu, nabi Baal itu mereka semua berkerumun mengelilingi korban tersebut. Mereka bernyanyi, mereka worship Baal, mereka berteriak kepada Baal. Tapi Baal tidak merespon. Kemudian Elia tertawa dan mengatakan, ayo lebih keras lagi, ayo lebih keras lagi menyanyi. Dan mereka melakukan itu. Mereka lebih keras lagi bernyanyi. Bahkan sampai dikatakan dalam Alkitab, mereka sampai melukai diri mereka sendiri. Untuk apa? Agar Baal yang mereka yakini sebagai Tuhan itu datang membuktikan kekuatannya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak ada jawaban. Tidak ada apa-apa. Mengapa? Because Baal is no God. Baal bukan Tuhan. Baal itu cuma satu objek buatan daripada mereka, penyembahan mereka, satu ilah yang mereka ciptakan. Baal bukan Tuhan. Bapak Ibu, kisah ini sebenarnya sedang menunjukkan kepada kita siapa yang kita sembah. Jangan sampai hari ini kita capek-capek datang ke gereja, capek-capek memuji Tuhan, capek-capek latihan untuk pelayanan kita. Kita sampai mengorbankan segala hal dan kita bilang itu untuk Tuhan. Tapi ketika kita mengatakan itu untuk Tuhan, worship kita untuk Tuhan, kita feel nothing. Mungkin yang kita sembah bukan Tuhan. Mungkin segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita label as pelayanan, itu ternyata bukan untuk Tuhan. Jadi kesimpulannya, kita menyembah Tuhan yang salah. Bisa jadi kita menyembah diri kita sendiri. Bisa jadi tempat ini bisa menjadi satu tempat untuk aktualisasi diri. Oh, saya bisa sesuatu, saya lebih hebat dari kalian. Bisa jadi kita sebagai orang Kristen, kita menyembah kepada Tuhan, tetapi ada motivasi-motivasi yang
salah di balik semua itu. Kyle Edelman mengatakan seperti ini. The battlefield of gods, dewa-dewi ya, is your heart. Your heart is shaped by your thoughts. Jadi begini, Kyle Edelman dalam buku Gods at War-nya mengatakan begini. Dewa-dewi itu seakan-akan berperang untuk memenangkan hatimu, agar engkau menyembah mereka yang sesungguhnya bukan Tuhan. Dewa-dewi itu seperti mengarahkan engkau untuk menyembah apa dunia ini dan segala kemewahan yang ditawarkannya. Dewa-dewi itu membentuk pikiran kamu. Oh, kalau kamu pun datang hari ini, kamu bilang kamu melayani Tuhan, kamu menyembah kepada Tuhan, tapi nanti kamu akan mendapatkan A, B, C, D dan seterusnya daripada Tuhan. Itu semua yang menjadi satu peperangan di dalam hati kita tentang siapa yang akan kita worship. Bapak Ibu, dalam tema ini kita diberikan beberapa ayat. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada di dalam Yohanes 17 ayat yang 17. Yohanes 17 ayat yang ke-17 ini sebenarnya merupakan doa Yesus buat para murid-muridnya. Dikatakan begini, Yohanes 17 ayat 17. Jadikanlah mereka milik khusus Bapa melalui kebenaran. Perkataan Bapa itulah kebenaran. Dan ada satu lagi ayat firman Tuhannya, yaitu dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai ke 2 yang tadi kita sudah sempat bacakan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Dan juga ada satu di dalam Efesus 5 ayat 19. Dikatakan pakailah kata-kata dari Mazmur, nyanyian, puji-pujian dan lagu rohani dalam percakapan-percakapanmu. Hendaklah kalian dengan hati yang gembira menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau memperhatikan beberapa ayat ini dengan seksama, sebenarnya beberapa ayat ini tidak langsung direct mengatakan how we worship. Bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Bagaimana sesungguhnya kita harus punya hati untuk Tuhan. Di dalam Mazmur dan Efesus saja, di situ hanya sepertinya menjelaskan gestur, bernyanyilah, berkata-katalah di dalam puji-pujianmu, seperti hanya melihat kepada permukaannya saja. Tapi saya ingin membahas lebih dalam di bagian yang Efesus. Kalau kita melihat di bagian 3 bagian ini, maka sebenarnya ketiga-tiganya ini sedang meng-highlight satu tema sebelum membahas tentang worship itu sendiri. Yaitu apa Bapak Ibu? Kekudusan. Di mana orang-orang yang menjadi umat Tuhan itu harus menjadi kudus terlebih dahulu sebelum mereka bisa mengatakan mereka menyembah kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 19 dengan bunyi yang seperti ini yang sudah kita baca ini. Ini sebelum ayat ini muncul, kita harus mundur ke belakang dan melihat ayat 17. Dikatakan begini. Paulus berkata kepada jemaat Efesus, masih dalam satu perikop yang sama. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebelum kita bernyanyi buat Tuhan, sebelum kita worship kepada Tuhan, ketiga ayat ini bahkan lebih spesifiknya lagi dalam Efesus sedang mengajak kita, ayo terlebih dahulu kita mengerti kehendak Tuhan. Karena sebenarnya orang-orang yang ada di Efesus ini mereka bukan adalah orang-orang yang dari awal mereka menjadi orang Kristen. Dari awal mereka menyembah kepada Tuhan. Bukan. Mereka tidak seperti kita, Bapak Ibu. Tetapi mereka menyembah Allah yang lain atau dewa-dewi yang lain, dan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Di kota Efesus itu ada satu kuil yang besar sekali. Kuil untuk Dewi Artemis. Besar sekali. Sampai sekarang aja puing-puingnya itu masih ada. Bangunannya itu masih kokoh, masih bertahan. Dan sosok patung yang ada di sebelah situ itu menunjukkan gambaran soal Dewi Artemis. Bapak Ibu kalau googling ataupun tanya AI, who is Artemis, atau bagaimana orang-orang ini menyembah Artemis, sebenarnya tidak ada satu cara yang spesifik dan khusus.
Tetapi menariknya, orang-orang di Efesus ini akan melakukan apa saja, literally apa saja untuk mereka menyembah Artemis. Why? Karena Artemis menjanjikan kepada mereka sesuatu yang ditawarkan dunia juga saat ini. Kemewahan, kekayaan, kesuburan, kehormatan. Kalau kamu menyembah kepada Artemis, kamu akan mendapatkan semuanya itu. Tetapi setiap ritual yang dilakukan oleh mereka itu menghabiskan kehidupan mereka. Kenapa Bapak Ibu? Saking niatnya, saya kasih gambaran begini. Ibaratnya saya punya anak. Kemudian ternyata dalam ritual itu meminta anak saya harus dikorbankan kepada Artemis. Bapak Ibu, kalau kita mungkin akan pikir-pikir lagi kan, kalau mereka enggak Bapak Ibu. Mereka akan dengan cepat mengambil anaknya, dikorbankan untuk seorang Dewi Artemis. For what? For prosperity. Untuk kemakmuran. Saya bisa katakan seperti itu, mereka melakukan semua ritual-ritual itu untuk menyembah Dewi Artemis. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Jemaat-jemaat Efesus ini akhirnya mereka mengalami satu kondisi. Karena mereka menyembah Tuhan yang salah, mereka mengalami satu kondisi, yaitu kehabisan energi. Karena itu Paulus mengingatkan mereka sebelum mereka sekarang menjadi orang Kristen. Paulus menegaskan sebelum memuji Tuhan, worship kepada Tuhan, janganlah kamu bodoh. Ini maksudnya, janganlah kamu bodoh seperti kehidupan kamu yang belum mengenal Tuhan. Kamu mengeluarkan semua energimu untuk hal-hal yang tidak berharga, untuk hal-hal yang bukan untuk Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, hari ini sesungguhnya dan sejatinya mungkin kita juga sedang kehabisan energi. Kenapa? Kita menaruh jati diri atau validasi kehidupan kita dengan benda-benda di atas ini. Kita akan merasa lebih pede kalau kita turun dari mobil yang termahal. Kita akan merasa lebih pede, ayo ke rumah saya, klaster terbaru, gede, 22M misalnya, ya. Kita lebih pede. Kalau waktu ada orang ngajak kita nongkrong tempat mahal, kita bisa bilang apa? Ayo, kalau perlu saya yang bayarin. Kita lebih pede kalau kita dianggap sebagai seseorang. Bapak Ibu, jangan-jangan semua hal-hal ini kita taruh di dalam worship kita kepada Tuhan. Every day we worship something. Jangan-jangan yang kita sembah itu bukanlah Tuhan. Jangan-jangan yang kita sembah itu adalah hal-hal yang tadi, yang kita pikir itu bisa memuaskan kehidupan kita, bisa memuaskan hati kita. Karena itu Paulus ingin mengembalikan esensi daripada worship itu kepada mengingatkan identitas kita, siapa kita. Dikatakan di dalam Efesus, still in Efesus, karena kita ini buatan Allah. Kata Paulus, ini menegaskan tentang penciptaan yang pertama kali. Kita sebagai manusia, kita diciptakan oleh Allah. Kemudian dikatakan seterusnya, ditegaskan sekali lagi, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kenapa proses penciptaan ini sepertinya terlihat dua kali? Ya karena memang benar, waktu pertama kali kita hadir dalam dunia dari debu tanah, manusia itu diciptakan oleh Allah. Tetapi dalam perjalanannya manusia itu menjadi berdosa, dan semua kecenderungan hatinya adalah apa? Dosa. Kecenderungan hatinya adalah apa? Menyenangkan diri sendiri. Karena kecenderungan hati inilah yang membuat bahkan kita meminta Tuhan memuaskan hati kita. Ketika kita worship juga kepada Tuhan, agar Tuhan memenuhi hasrat kita. Tapi ketika kita sudah diciptakan dalam Kristus Yesus, di atas kayu salib itu pengorbanannya yang begitu mulia, dikatakan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu,
kita yang sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus akan mengerti satu perbedaan antara kita menyembah Allah yang benar dan menyembah yang bukan Allah. Allah atau ilah-ilah yang tidak benar itu, penyembahan di luar Allah, meminta kita memberikan sesuatu untuk kita bisa apa? Mendapatkan sesuatu. Hari ini kalau ada orang yang berkata sembah Tuhan, berikan segala sesuatu agar engkau mendapatkan ini dan itu, agar engkau mendapatkan harta, agar engkau mendapatkan jabatan, maka engkau sembahlah Tuhan. Maka saya yakin berkata itu bukan penyembahan kepada Tuhan. Itu bukanlah satu penyembahan yang berakar di dalam kebenaran. Tapi penyembahan yang berakar dalam kebenaran itu adalah satu penyembahan yang sudah mendapatkan keselamatan daripada Allah itu sendiri. Karena setiap kita yang ada di tempat ini, kita tahu siapa kita sesungguhnya. Kita adalah orang jatuh di dalam kubangan dosa itu. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, akhirnya kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan ekspresi kita adalah berakar kepada Kristus. Dan ekspresi kita adalah worship God. Bapak Ibu, saya punya satu keyakinan seperti ini. Dan saya rindu ini menjadi keyakinan kita bersama. Setiap orang yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus, di dalam hidupnya, tidaklah mengalami kekosongan. Karena setiap orang yang sudah diciptakan dalam Kristus Yesus akan mengalami satu proses secara progresif yang terus menerus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dia akan hidup, dia akan mencintai firman Tuhan. Dia akan mencintai waktu pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya ingin menyimpulkan seperti ini. Masih dalam perkataan Paulus, tetapi kali ini dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ternyata dari semua ayat-ayat yang kita baca, bahkan kita mau baca berapa banyak ayat pun di dalam Alkitab, kita akan menemukan satu fakta bahwa ternyata worship itu bukanlah soal datang ke gereja, mengangkat tangan memuji Tuhan. Tapi worship itu lebih besar spektrumnya. Karena apa? Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, engkau gak bisa mengatakan engkau worship God, tapi engkau gak pernah berdoa di rumah. Tidak bisa. Engkau tidak bisa berkata engkau worship God, tapi engkau tidak pernah baca Alkitab di rumah secara pribadi. Tidak bisa. Engkau tidak bisa mengatakan aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi cuma di gereja. Engkau juga tidak bisa mengatakan aku sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan, tetapi di luar sana di dalam bisnismu engkau melakukan praktek tipu menipu. Tidak bisa. Engkau tidak bisa mengatakan engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi ternyata keluargamu melihat engkau adalah orang yang kasar, orang yang melakukan KDRT, orang yang merendahkan orang lain. No, it's not worship. Tetapi seseorang yang sudah berakar di dalam Tuhan, yang hidupnya diubahkan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan worship God every single day. Bapak Ibu, saya rindu kita untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana ini. Am I worship true God? Apakah saya benar-benar menyembah Allah yang benar? Kalau engkau dan saya menyembah Allah yang benar, kita akan hidup di dalam keseharian kita mengasihi Dia, mengasihi orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang bisa melihat saya ini serupa Kristus. Saya ini telah berusaha semampu mungkin untuk menjadi serupa Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu
datang dengan suami, dengan istri, waktu ibadah di tempat ini, boleh sekali-kali ambil waktu reflektif di rumah dan tanya, menurut kamu, saya udah serupa Kristus belum sebagai suami? Menurut kamu, saya udah serupa Kristus belum sebagai seorang istri? Bapak Ibu, sekali lagi, penyembahan itu bukan soal bagaimana kita datang di tempat ini, tetapi bagaimana kita hidup sehari-hari. Kira Tuhan yang akan menolong kita untuk kita hidup berakar di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita worship Tuhan itu sebenarnya orang-orang yang akan melihat, this is Christianity. Inilah orang Kristen. Kalau orang lain tidak bisa melihat perbedaan kita sebagai orang Kristen dan orang non-Kristen, bahkan celakanya orang non-Kristen itu bisa lebih baik dari kita, maka mungkin engkau sedang menyembah Tuhan yang lain. Engkau sedang menyembah dirimu sendiri. Engkau sedang menikmati kehidupanmu di sini. Engkau sedang terkurung di dalam paradigma memuaskan dirimu sebagai manusia yang berdosa. Apakah saya dan saudara menyembah Tuhan yang benar? Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk melihat keseluruhan kehidupan kami, Tuhan. Siapa kami di tempat ini? Hanya Tuhan. Dan kami juga tahu siapa kami. Terkadang kami menolak Tuhan untuk mengaku jati diri kami yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami malu, Tuhan. Kalau ternyata kami sebagai orang Kristen melakukan worship kami hanya sebagai satu rutinitas, kami malu. Kalau ternyata kami melakukan worship tapi kami merasakan mati rasa, kami gak merasakan apa-apa di dalam setiap penyembahan kami, berarti kami salah. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kami. Kalau kami hanya terkungkung bahwa worship itulah ketika kami datang ke gereja, berarti ada juga yang salah dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami dalam hidup kami yang sementara ini. Izinkan kami untuk boleh setiap harinya kami memuji, menyembah Allah yang benar. Izinkan kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran itu. Dan kehidupan kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.